Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Z ingin melakukan presentasi akhir tugas besar sistem SCADA yang berjudul pengembangan HMI dan analisis sistem microgrid lab ME dengan penerapan prinsip UEX kritis. Yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Objek studi pada proyek ini adalah sistem microgrid yang saat ini sudah beroperasi di Lab Manajemen Energi yang terletak di Labtek 6 ITB Ganesha. Sistem Existing Microgrid Lab ME. Data mentah dari berbagai sensor fisik seperti PV, baterai, dan smart meter dikumpulkan diproses atau ETL oleh sebuah mesin virtual. Data yang sudah bersih tersebut kemudian disimpan dalam data warehouse basis data MySQL untuk ditampilkan secara virtual pada dashboard monitoring. HMI merupakan antarmuka yang menjembatani manusia dan mesin. Antarmuka inilah yang digunakan untuk menerjemahkan data sehingga dapat memberi kontrol dan memberikan situational awareness untuk penggunanya. Standar HMI yang paling berpengaruh di industri saat ini adalah ANSI atau ISA 101 sebagai standar untuk Human Machine Interface. ISA 101 ini menerapkan konsep high performance HMI, yaitu desain dan warna minimalis, di mana warna tidak dipakai untuk dekorasi, tapi hanya untuk menyorot kondisi abnormal. Untuk ELISA, sudah merupakan platform yang sudah ada di Lab ME untuk menjadi visualisasi energi. Dan ELISA ini menjadi baseline untuk merancang HMI yang lebih optimal. User atau pengguna yaitu akademisi, khususnya teknisi atau operator di Lab ME tersebut. Rumusan masalah. Yang pertama, HMI saat ini belum menerapkan prinsip UI/UX kritis secara optimal. Yang kedua, hierarki informasi dan konsistensi visual belum terstandarisasi. Yang ketiga, informasi dalam HMI masih sulit dipahami. Dan keempat, bagaimana merancang HMI yang lebih informatif dan mudah dipahami. Untuk tujuannya, yang pertama, mengembangkan tampilan HMI yang menerapkan prinsip UI/UX kritis, yaitu ISA 101 atau High Performance HMI. Yang kedua, menyajikan data microgrid menjadi informasi operasional yang cepat dipahami meskipun oleh pengguna awam. Yang ketiga, melakukan analisis terhadap sistem microgrid lab ME untuk mengidentifikasi improvement yang diperlukan. Yang terakhir yaitu ruang lingkup. Objek studi terbatas pada sistem microgrid di lab ME. Data yang digunakan merupakan data offline yang didapatkan dari database MySQL lab ME. Sehingga prioritas proyek ini adalah perencanaan desain HMI yang sesuai dengan prinsip UI/UX kritis dan penggunaan fungsi-fungsi dasarnya. Target pengguna adalah akademisi dan masyarakat ITB. Oke, sekarang kita masuk ke arsitektur sistem di Smart Grid Lab Manajemen Energi. Di sini terbagi menjadi 5 layer, yaitu business layer, function layer, information layer, communication layer, dan component layer. Di sini dapat dilihat bahwa ada component layer. Component layer ini mempresentasikan seluruh perangkat fisik yang membentuk sistem smart grid existing di lab manajemen energi. Meliputi panel photovoltaik, inverter hibrid dan grid tied, sistem penyimpanan baterai, dan smart meter. Lalu selain itu terdapat modul lokal dan perangkat antarmuka yang menghubungkan peralatan lapangan dengan layer sistem yang lebih tinggi. Kemudian ada juga communication layer. Di communication layer itu menjelaskan bagaimana pertukaran data dilakukan antar perangkat di berbagai zona sistem. Pada level lapangan, komunikasi antar meter, relay, dan modul lokal menggunakan protokol Modbus melalui RS485. Lalu data dari modul lokal kemudian dikirimkan ke zona operasi dan enterprise menggunakan TCP/IP melalui Ethernet atau Wi-Fi sesuai standar IEEE 802.3 dan IEEE 802.11. Kemudian ada information layer. Di information layer itu mendefinisikan bagaimana data monitoring dan kontrol disimpan, diproses, dan diakses. Data operasional dan manajerial yang dibutuhkan pada level enterprise disimpan pada server pusat yang dikelola oleh SP di bawah DTI. Lalu di function layer itu menggambarkan fungsi-fungsi utama yang dijalankan oleh sistem pada berbagai zona. Fungsi tersebut mencakup pemantauan energi listrik, analisis beban, dan pembangkitan, monitoring operasi microgrid, serta fungsi kontrol dasar. Lalu terakhir ada business layer. Business layer ini mempresentasikan tujuan strategis dari keseluruhan sistem. Dengan tujuan utama dari layer ini adalah menyediakan sistem pendukung untuk mengambil keputusan dalam pemantauan dan pengelolaan konsumsi energi.
Selain itu, sistem ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran energi sivitas akademika melalui penyediaan informasi energi yang transparan dan mudah diakses. Selanjutnya mengenai prinsip dasar. UI UX kritis yaitu suatu tampilan yang dirancang khusus untuk lingkungan berisiko tinggi atau situasi kritis seperti ruang kontrol industri. Tujuannya yang pertama HFE, Human Factor Engineering, yaitu interaksi antara manusia dan elemen sistem untuk mengoptimalkan kinerja sistem dan kenyamanan manusia. Yang kedua yaitu standar ISO 101 membuat HMI terlihat rendah, memastikan operator dapat mendeteksi, mendiagnosis, dan merespons situasi abnormal dengan cepat dan akurat. Prinsipnya, yang pertama menggunakan latar belakang atau background netral atau abu-abu untuk mengurangi kelelahan mata. Yang kedua, warna hanya digunakan untuk menunjukkan status abnormal atau yang memerlukan perhatian. Yang ketiga, menyajikan informasi dalam hierarki yang jelas, yaitu level 1, 2, 3, dan 4, agar operator bisa menavigasi dari gambaran umum ke detail dengan cepat. Oke, jadi selanjutnya adalah tahap pengembangan HMI. Setelah mengidentifikasi dan menganalisis sistem yang sudah ada sekarang, kita kemudian dapat melakukan pengembangan HMI melalui 4 tahapan berikut. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan, kemudian melakukan pengambilan dan pengolahan data, kemudian perancangan desain awal, dan akhirnya dapat melakukan pembuatan HMI. Tahap pengembangan HMI yang pertama adalah identifikasi kebutuhan. Pada tahap ini kita menentukan apa saja kebutuhan sistem dan pengguna. Tahap ini meliputi yang pertama mengidentifikasi tujuan HMI, yaitu untuk monitoring data. Yang kedua, menentukan kebutuhan pengguna, dalam konteks ini adalah operator. Yang ketiga, menentukan parameter yang perlu ditampilkan. Dan yang keempat adalah menetapkan kriteria UI UX seperti hierarki informasi, notifikasi, warna, dan konsistensi. Berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan dan informasi yang kami dapatkan, kita kemudian menentukan beberapa fitur-fitur seperti berikut. Yang pertama adalah fitur informasi energi, di mana fitur ini menampilkan informasi seperti energi yang diproduksi oleh PV, energi yang diproduksi oleh grid, energi yang dikonsumsi beban, dan stabilitas produksi energi. Selanjutnya adalah informasi iklim, yang di mana informasi yang ditampilkan merupakan temperatur lingkungan sistem dan tingkat irradiance. Selanjutnya ada fitur informasi baterai yang mencakup state of charge baterai dan informasi sistem, yaitu status sistem PV dan grid. Tahap selanjutnya dalam pengembangan HMI adalah pengolahan data. Jadi data yang diambil dari database MySQL LabME yang diakses melalui PHP-MyAdmin kemudian diolah dalam format CSV. Berikut adalah beberapa komponen HMI dan data yang didapatkan dari database. Jadi komponen pertama ada grid production, parameternya yaitu data dengan nama .x power add, di mana data source-nya adalah smart load meter. Selanjutnya adalah komponen PV production, di mana parameternya adalah PAC, di mana data source-nya adalah inverter PV. Komponen selanjutnya ada total production, di mana parameternya adalah total, data source-nya dari inverter. Komponen selanjutnya ada temperature, di mana parameter datanya adalah outside temperature, dan data source-nya dari weather station. Dan komponen selanjutnya ada radiance, parameternya solar red, dan data source-nya dari weather station. Komponen selanjutnya ada state of charge, di mana parameter dari database-nya adalah bed SOC, dan data source-nya inverter baterai. Komponen selanjutnya sistem alert untuk baterai, ini dari inverter baterai juga. Kalau sistem alert dari weather, dia dari data source weather station juga, dan sistem alert untuk PV berasal dari inverter PV. Setelah melakukan identifikasi kebutuhan dan pengolahan data, kemudian kita dapat melakukan perancangan desain awal HMI. Untuk melakukan perancangan desain awal, kita menggunakan Figma, yaitu sebuah platform desain kolaboratif yang umum digunakan untuk perancangan desain UI UX. Beberapa komponen yang dirancang untuk HMI ini ada header, grid production, PV production, total production, chart energy consumption, historical data, weather condition, battery condition, and system alerts. Jadi untuk tampilan desain awalnya dapat dilihat di gambar sebelah kanan. Ini merupakan hasil desain di Figma. Tahap selanjutnya dari pengembangan HMI yaitu pembuatan HMI itu sendiri. Pembuatan HMI itu sendiri dilakukan dengan menggunakan VS Code, yaitu sebuah source kode editor yang membantu menulis kode dalam berbagai bahasa pemrograman. Adapun bahasa pemrograman yang dilakukan dalam pembuatan HMI ini ada 3, yaitu HTML, JavaScript, dan CSS. Adapun alasan dari penggunaannya adalah dapat membaca dataset CSV secara offline tanpa hosting dan juga tidak ada batas ukuran file sehingga cocok untuk dataset yang besar. Pada kasus ini, data CSV yang digunakan memiliki ukuran kurang lebih 60 MB sehingga beberapa website yang akan digunakan sebelumnya tidak dapat digunakan dan dilakukan VS Code ini.
adalah hasil dari HMI yang dibuat. Tampilan pertama dari HMI yang dibuat adalah sebagai berikut. Kondisinya di mana data dari CSV itu belum diupload. Kondisinya di kiri atas menunjukkan sistem sedang offline dan bagian bawah fitur-fiturnya menunjukkan bahwa memang data dari CSV itu belum upload sehingga angka-angka yang muncul dan grafik itu hanya 0. Selanjutnya kita coba untuk memasukkan data dengan variabel-variabel yang sudah ditentukan pada program. Oke, setelah terupload pada program microgrid lab ME ini, PV status, grid status, dan sistem alert ditentukan berdasarkan kombinasi nilai daya, kondisi beban, intensitas radiasi matahari, status baterai, serta waktu. PV status bekerja dengan logika sederhana. Ketika PV production lebih dari 0,01 kW, sistem langsung dikategorikan operating dengan ikon warna hijau, yang berarti panel surya benar-benar menghasilkan daya. Jika PV bernilai 0 atau kurang dari sama dengan 0,01 kW, namun iradians melebihi 150 Watt per meter persegi, maka status akan berubah menjadi abnormal dengan ikon warna merah. Karena secara fisik matahari cukup, tetapi panel tidak merespon indikasi gangguan inverter, proteksi aktif, atau fault sensor. Sedangkan jika PV kurang dari sama dengan 0,01 kW dan iradians kurang dari sama dengan 150 Watt per meter persegi, PV dianggap idle dengan ikon warna abu-abu yang merepresentasikan kondisi malam hari atau cuaca sangat gelap sehingga panel memang tidak diharapkan menghasilkan energi. Lalu di bagian energi consumption terlihat bahwa akan ada data yang masuk per 1 menitnya dan di bagian-bagian lain juga akan masuk data juga dan terupdate setiap 1 menit. Sementara itu, grid status ditentukan oleh hubungan antara supply grid dan konsumsi beban. Ketika grid production lebih dari 0,01 kW, sistem menampilkan status supplying dengan ikon warna hijau. Jika grid bernilai 0 atau kurang dari sama dengan 0,01 kW, tetapi consumption masih lebih dari 0,01 kW, maka status berubah menjadi grid down dengan ikon warna merah. Jika grid sama dengan 0 dan consumption sama dengan 0, status berada di standby dengan ikon warna abu-abu yang berarti grid tersedia, tapi tidak digunakan karena tidak ada beban atau sistem dalam kondisi idle. Dan pada bagian data, historikalnya terlihat bahwa banyak komponen-komponen yang berhubungan dengan atasnya dan akan input di sini pada bagian historical data. Tuh. Secara keseluruhan, seluruh rentang ini membuat sistem HMI mampu membedakan kondisi normal, standby, abnormal, hingga berbahaya. Hanya dari satu kali pembacaan data sehingga operator dapat langsung memahami status operasional microgrid tanpa analisis tambahan. Selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari seluruh pembuatan HMI ini adalah penerapan high performance HMI dengan standar ISA 101 meningkatkan kejelasan informasi dan situational awareness pada monitoring microgrid lab ME. Desain UI UX kritis berbasis HFE membantu operator mendeteksi dan merespons kondisi sistem secara lebih cepat dan akurat. Yang ketiga, visualisasi hierarkis dan penggunaan warna yang terkontrol membuat HMI lebih efisien dan tidak membebani pengguna. Yang terakhir, ELISA layak dijadikan baseline dengan potensi pengembangan menuju standar HMI industri. Selanjutnya, saran pengembangan untuk pembuatan HMI selanjutnya adalah pertama, integrasi data real-time langsung dari sistem SCADA tanpa proses CSV manual untuk meningkatkan keandalan dan kecepatan monitoring. Yang kedua, pengembangan level tampilan HMI lanjutan untuk analisis detail komponen seperti baterai, PV, dan juga beban. Integrasi prediksi energi dan analisis lanjutan berbasis machine learning sebagai fitur pengembangan jangka panjang. Sekian presentasi dari kelompok kami terkait pengembangan UI UX kritis untuk Smart Microgrid Lab Manajemen Energi. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.